Halo Sobat Cepat Belajar, jumpa lagi dengan Kak Krisna ya. Kali ini Kak Krisna akan membahas topik tentang TOEFL ya. Apa itu TOEFL? Test of English as a Foreign Language ya. Di sini nanti kita akan bersama-sama ya membahas tentang strategi-strategi, tips-tips, trik-trik ya yang simple pastinya untuk menjawab soal-soal yang ada pada TOEFL test itu sendiri ya. Namun perlu kita ingat bahwa ada macam-macam bentuk tes ya. Dan kali ini memang ada yang computer based test, ada yang internet based test. Ini kita membahas yang PBG atau paper based test ya. Sementara kalau bagian-bagiannya sendiri itu biasanya ada section 1 itu listening comprehension, section 2 itu structure and written expression, terus section 3 itu biasanya reading comprehension ya. Biasanya itu sudah cukup. Kadang ada yang mengadakan tes hanya 3 sections itu. Namun tidak jarang juga kita akan temui beberapa tes ditambah lagi yang writing juga sama speaking ya. Namun kali ini kita akan membahas yang section 1 dulu ya. Section 1 adalah listening comprehension. Seperti apa sih strategi-strateginya dalam mensiasati dalam menjawab soal-soal di section 1 di listening comprehension ini? Kita akan langsung masuk ke bahasannya ya. Oke, namun sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan klik notification buttonnya. So nanti kalau ada video-video yang baru di channelnya AI Krisna dari Kak Krisna yang mau kita sharing, bisa teman-teman langsung dapat notifikasi awalnya ya. Dan kalau memang video ini bermanfaat ya, teman-teman bisa share ke sobat-sobat belajar yang lain ya. Dan jangan lupa berikan tombol like ya. Oke, thank you very much for that ya. Yuk kita masuk langsung ke pembahasannya ya. Oke, ini dia section 1 itu listening comprehension. Di sana kita hanya memiliki waktu 35 menit untuk menjawab 50 soal ya. Jadi kalau dihitung-hitung berapa ini? Ya setengah menit lebih sedikit ya. So sangat cepat sekali. 35 menit untuk menjawab 50 soal. Maka karena ini cepat, yuk kita harus betul-betul paham ini ya. Seperti apa ini strategi-strateginya. Oke. Ya, ada 3 jenis TOEFL, 3 jenis parts dalam section 1 ini, parts A, parts B, and part C ya. Part A itu adalah dialogues atau dialog pendek biasanya ya. Terus part B-nya adalah short conversation atau percakapan pendek. Oke, atau class discussion begitu. Dan part C-nya adalah mini lectures. Ya, seperti apa strateginya? Kita lanjut dulu. Oke. Ya, strategi umum. Berarti nanti akan ada strategi khusus ya. Di sini Kak Krisna akan sharingkan strategi umumnya dulu, baru strategi khususnya ya. Strategi umumnya adalah demikian. Yang nomor 1 atau pertama, petunjuk pengerjaan listening section pada semua tes TOEFL jenis paper based test itu sama, rata-rata sama ya. So, kita sebenarnya tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk membacanya pada saat tes. Oke, kita harus usahakan kita telah memahami petunjuk tersebut sebelum waktu pelaksanaan tes. Jadi teman-teman harus persiapkan diri sebelum betul-betul ikut tes TOEFL. Ya, berlatih. Dan di sana ada petunjuk-petunjuk yang sudah harus dipahami bahwa section 1 ini seperti ini, section 2 seperti apa, section 3 seperti apa. Dalam section 1 yang listening comprehension ini ada 3 bagian, parts A-nya seperti apa, contoh soalnya bagaimana, parts B-nya seperti apa, parts C-nya seperti apa. Teman-teman sudah harus paham dulu. Jadi sebelum kita berangkat bertempur ini, teman-teman sudah harus berlatih terlebih dahulu, mempersiapkan diri sebaik mungkin terlebih dahulu ya. Karena biasanya ini memakan waktu sekian detik loh, lumayan ya. Kalau apa petunjuknya sendiri ya, itu petunjuk umumnya ya. Biasanya ini ya. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts of this section, with special directions for each part.
Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speaker in the test. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the page until you are to do so. Memang petunjuknya seperti itu. Kita tidak boleh bolak-balik, coret-coret dan sebagainya ya. Kita harus mengikuti instruksi arahan dari tes yang ada di dalamnya nanti. Ya. Namun sebenarnya ini tidak perlu kita ikuti gitu. Ikuti dibaca nggak perlu. Ya. Nanti untuk apa? Nanti ya. Terus baru nanti ada petunjuk berikutnya di part A. Directions. In part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, a third person will ask a question about what was said. You will hear each conversation and the question about it just one time. Ingat-ingat ya, satu kali diputar. Ya, di play hanya satu kali, tidak ada pengulangan dua kali, tidak ada satu kali saja setiap soalnya. After you have heard the conversation and the question about it, read the 4 possible answers in your test book and decide which one is the best answer to the questions you heard. Then on your answer sheet, find the number of the questions and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Ya, jadi itu juga tidak perlu pas dia ngomong kita dengarkan, kita baca, tidak perlu karena kita sudah paham itu sebelumnya. Ya, terus tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah ini dia, konsentrasi penuh pada apa yang akan kita dengarkan. Karena recording listening ini hanya diputar satu kali saja. Remember, just one time. Ya, satu kali saja. So kita perlu ini konsentrasi penuh. Maksudnya kita harus konsentrasi pada soal nomor 1, 2 dan seterusnya. So ketika dibacakan petunjuknya tadi, harapannya adalah teman-teman setidaknya ya secara ya at a glance begitu sudah paham ini soal nomor 1 multiple choicesnya apa saja. Yang A misalnya, the man will never believe her. B, they fell through the ice once again. C, they didn't go skating. D, they went skating only once. Kira-kira sudah ada gambaran ya. Baru baca multiple choices yang B. Oh yang nomor 2 ya. He's doing the washing up. B, he wants to watch the program on now. C, the woman should change the program. D, the woman should wait until he has finished washing, dan seterusnya. Jadi selama dia masih membaca instruksinya, harapannya adalah teman-teman sudah pahami betul. Oh, kira-kira multiple choicesnya untuk yang nomor 1 ABCD-nya seperti ini, nomor 2 ABCD-nya seperti ini, dan seterusnya. Ya kurang tahu nanti bisa sampai berapa soal yang berapa nomor ya yang sudah kita baca ya, tapi setidaknya ketika dia membacakan instruksi kita sudah paham, kita tidak perlu ikut-ikutan membaca, but kita prepare untuk sesuatu yang akan kita dengarkan ya dengan konsentrasi penuh. Baru ketika sudah mau di play untuk soalnya kita konsentrasi penuh di sana ya. Oke, itu tipsnya untuk yang strategi umum yang kedua ya. Ini yang ketiga adalah pahami bahwa tingkat kesulitan itu dimulai dari yang paling mudah hingga yang paling sulit ya, bukan dibalik ya. Umumnya adalah yang paling mudah dulu ke yang paling sulit. Maka dari itu dari 1 sampai 50 soal di section 1 ini umumnya adalah 1 sampai 10 itu bagian yang mudah. Ya, berikutnya nanti ada 41 sampai 50 itu semakin meningkat kesulitannya, semakin tinggi. Seiring dengan itu juga part A, B, C itu juga biasanya part C ini yang lebih sulit. Ya, part A itu lebih mudah biasanya daripada part B. Nah, part B lebih mudah biasanya daripada part C. Biasanya begitu sih ya. Oke, itu ya. Jadi soal akan dimulai dari yang paling mudah dulu sambil meningkat ke tahap yang paling sulit ya. Oke. Strategi umum yang nomor 4 adalah kita hanya memiliki jeda waktu 12 detik 12 seconds only dari satu soal ke soal berikutnya. So, ketika kita sudah mendengarkan tadi pertanyaannya apa, segera dijawab. We only have 12 seconds. Remember? 12 detik saja lebih kurangnya ya. Jadi jangan sampai 12 detik dimanfaatkan semua, jangan. Tapi sekian detik. 3-4 detik itu mulai dari
membaca multiple choice sekali lagi terus menjawab, oh ya ini jawabannya yang C, langsung disilang atau dilingkari atau dihitamkan begitu. Setelah itu kan masih ada kelebihan waktu, katakanlah ada 4 atau 3 detik atau bahkan lebih dari itu, kita bisa membaca sekali lagi untuk multiple choices nomor berikutnya. Begitu ya, kalau kita sedang mengerjakan nomor 1 berarti nomor 2 kita siapkan. Oke, dari sisa waktu yang 12 detik lagi. Setelah itu baru dia akan muncul soal berikutnya. Tapi at least kita sudah paham ya, oh A, B, C, D-nya tadi seputar ini. Oke, baru nanti kita konsentrasi lagi dengan soal yang berikutnya. Begitu ya. Oke, ini artinya bahwa 12 detik kita sudah harus menjawab. Sudah harus menjawab. Jangan sampai ketinggalan. Pertanyaan dan membaca pilihan pada jawaban yang selanjutnya. Oke, ya, itu adalah strategi umum yang keempat dan ini adalah strategi umum yang kelima. Jawab semua pertanyaan meski mungkin kita menghadapi beberapa soal yang ragu atau tidak tahu jawaban pastinya. Tebak saja daripada tidak menjawab sama sekali. Karena tidak ada pengurangan skor pada penilaian TOEFL paper-based test apabila jawaban salah. So, teman-teman tidak perlu khawatir, daripada we leave it blank, nomor misalnya 15, daripada blank, mending ya kalau tidak tahu, tebak saja. Ah, saya tebak B. Sudah, kerjakan B. Ya, intinya jangan sampai ditinggalkan kosong tanpa dijawab. Karena ketika tidak dijawab sama sekali, 100% teman-teman itu salah di nomor itu. Nomor 15 tadi misalnya. Namun kalau kita jawab, meskipun kita nebak, kita masih punya kemungkinan ya berapa persen ya 25% atau berapa setidaknya kan kita mungkin betul ya daripada 100% salah, mending meskipun 25% setidaknya kita punya peluang untuk betul ya kan. Nah itu dia ya, jadi ini penting sekali teman-teman bahwa dalam setiap nomor soal, butir soal itu jangan sampai tidak dijawab. Oke, usahakan tetap dijawab meskipun kalau kita tidak tahu ya apa boleh buat, tebak saja ya. So itu aja teman-teman untuk triknya, tipsnya, strateginya yang umum ada 1 sampai 5 tadi ya. Sementara kita setelah ini akan masuk ke strategi khususnya. Seperti apa strategi khususnya? Alright, so di strategi khusus ini dia kita harus paham bahwa ada parts A, B, C. Remember ya, seperti tadi itu ya. Part A biasanya adalah conversation yang pendek ya. Misalnya orang ini A, B, A, pertanyaan, itu yang part E yang awal, E, B, E baru person C misalnya dia yang akan bertanya ya. Terus kalau yang short conversation ini biasanya ada E, B baru pertanyaan ya. Intinya ada beberapa kali percakapan di sini, kadang E, B ya baru pertanyaan begitu ya. Baru mini lectures. Kalau mini lectures ini biasanya monolog ya seperti dia membaca sesuatu atau sedang mengajarkan sesuatu begitu kepada orang lain, dan itu nanti baru diikuti beberapa pertanyaan. Untuk yang part B-nya juga begitu. Satu kali dialog singkat itu tadi diikuti beberapa pertanyaan. Tapi kalau yang part E hanya satu pertanyaannya, E, B, E baru pertanyaan. Begitu ya, kita harus paham itu dulu. Ini strategi khususnya ya. Berikutnya nih, in parts A ya, percakapan pendek antara 2 orang biasanya terdiri dari 2 baris atau lines dan hanya diikuti oleh 1 pertanyaan. Jadi A, B pertanyaan, A, B pertanyaan, kadang A, B, A pertanyaan begitu ya. Umumnya 2 baris terus pertanyaan. So ketika itu terjadi dalam soal yang kita hadapi, remember ini, ketika kita mendengarkan itu fokuslah pada line kedua. Kalau bisa kita fokus pada semua line. Yang line pertama, line kedua, atau orang yang A, orang yang B, semuanya fokus. Namun kadang kita skip. It's okay, nggak usah panik terlebih dahulu. Tapi tetap konsentrasinya setidaknya pada line yang kedua atau orang yang B yang ngomong itu betul-betul konsentrasi di sana ya. Listen with all ears. Teman-teman harus paham betul dia sedang ngomongin apa. Karena apa? Jawaban biasanya tersirat dari line kedua itu. Biasanya tersiratnya di line kedua. Ya, ngomong apa, terus orang berikutnya merespon seperti apa, biasanya pertanyaan itu jawabannya ada di situ. Biasanya ya. So ini lebih fokus pada line yang kedua ya.
Tapi usahakan semua line 1, line 2 semuanya fokus. Oke. Ingatlah bahwa jawaban merupakan restatement dari apa yang kamu dengar pada line kedua itu. Jadi jangan harap nanti jawabannya sama persis seperti yang tadi sudah didengarkan. Belum tentu seperti itu karena ini wujudnya restatement ya. Ya, tidak selalu sama jawabannya seperti yang didengarkan. Berikutnya untuk structure dan expression akan keluar pada setiap soal secara tetap. Dia akan keluar terus ya. Apa yang dimaksud dengan structure dan expression? Ini dia maksudnya adalah structure itu misalnya topik-topik tentang passive, negatives, conditions, basis ya. Itu muncul biasanya ya kan. Berikutnya untuk expression itu misalnya yang functional expression, ada agreement, uncertainty, suggestion, surprise, dan seterusnya. Juga ada yang idiomatic expressions, itu ada two parts verbs, ada idioms, gitu-gitu ya. Nah, dan untuk soal 1 sampai 5 ini biasanya yang termudah biasanya umumnya. Berikutnya soal 25 sampai 30 ini mulai lebih sulit. Dalam part E ya, part yang pertama itu ya. Oke. Berikutnya ini dia, kita masuk ke part B ya. Part B ini ada percakapan antara 2 orang atau lebih, biasanya terdiri dari 7 sampai 8 baris atau lines percakapan ya, mengenai topik tertentu dan diikuti beberapa pertanyaan. Ya, diikuti beberapa pertanyaan, bukan berarti satu conversation ada satu pertanyaan, tidak, tapi beberapa pertanyaan. So kita harus betul-betul lebih konsentrasi lagi kali ini daripada yang part E tadi. Kita harus lebih konsentrasi di part B yang ini. Oke. Tipsnya adalah triksnya terdiri dari percakapan sehari-hari, bisa tentang pendidikan, ceramah dan sebagainya ya. Percakapan topiknya sehari-hari. Berikutnya, satu percakapan itu diikuti beberapa pertanyaan. Jadi remember, ada beberapa pertanyaan biasanya ya. Berikutnya lagi adalah cari topik percakapan. Jadi ketika ada conversation pastinya percakapan itu memiliki topik yang dibicarakan, ya kan? Topiknya apa? Kita harus bisa temukan itu. Oke, dengarkan baik-baik baris pertama percakapan. Baris pertama. Karena apa? Biasanya informasi tentang topik, gagasan utama, subjek yang sering ditanyakan itu berada di baris awal ya. Jadi kita ketika di awal-awal kita harus all ears nih, betul-betul harus konsentrasi nih kira-kira apa yang sedang dibahas atau diperbincangkan di situ ya kan. Oh oke, ini membahas tentang ini ya, baru nanti kita ikuti betul mereka itu ngomongnya seperti apa, karena biasanya akan diikuti oleh beberapa pertanyaan ya. Dan seperti yang pertama tadi, untuk petunjuknya kita tidak harus ikuti ya, tapi kita fokus nih. Kira-kira nanti soal ke 31, 32, 33 ini multiple choices-nya apa? Kira-kira begitu ya. Jadi kita tidak perlu ikut membaca petunjuknya, karena harapannya teman-teman sudah paham tentang cara menjawabnya dan jenis soalnya seperti apa, itu sudah harus paham. Kira-kira demikian ya. Oke, ini untuk yang part B atau yang short conversation. Untuk yang part C hampir sama dengan yang part B loh nanti ya. Namun sebelumnya ini masih ada nih. Sembari mendengarkan, carilah informasi tentang siapa yang berbicara, di mana dan kapan percakapan tersebut berlangsung. Ya, jadi ini misalnya percakapan ini membicarakan tentang topiknya tentang pelajaran biologi tentang reproduksi misalnya ya. Dan yang membicarakan ini, yang ngomong ini adalah teman-teman di kelas ya, tentang bagaimana cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh teachernya, gurunya seperti apa ya. Ya, jadi kita betul-betul harus paham ini. Langsung ketika kita mendengarkan, kita langsung mencari informasi nih tentang siapa nih yang berbicara. Oh, teman di kelas ini, cowok cewek misalnya ya. Terus di mana? Oh, ada di dalam kelas atau mungkin di cafeteria. Ya. Terus begitu percakapan tersebut berlangsungnya kapan? Pagi hari, malam hari. Nah, informasi-informasi data seperti itu kita simpan. Siapa tahu nanti ditanyakan. Oke? Ya, jawab semua soal walaupun kamu ragu. Kalaupun kita ada yang ragu, harapannya kita fix semua nggak ada yang ragu ya. Tapi kalaupun ada yang ragu, 1-2 soal yang ragu, ingat untuk selalu dijawab. Jangan dibiarkan kosong. Ya,
Oke, itu untuk triknya, tipsnya untuk yang part B. Ini yang khusus ya. Kalau yang part C ini mini lectures, ini hampir sama triknya seperti yang part B tadi. Ya, namun jenis soalnya berbeda. Kalau yang part B tadi berisi tentang percakapan dua orang atau lebih, ya kan? Kalau yang part C ini hanya satu orang saja, dia monolog saja. Ya kan, satu monolog diikuti oleh beberapa pertanyaan, hampir sama seperti yang part B pokoknya ya, hanya yang membedakan jenisnya dia monolog ya. Carilah topik monolog yang sedang dibicarakan itu apa, misalnya tadi itu tentang pelajaran biologi tentang reproduksi, oh topiknya tentang ini dan seterusnya, yang ngomong siapa ya, yang ngomong ini adalah gurunya ya. Dengarkan baik-baik baris pertama monolog, karena biasanya kuncinya ada di situ. Semacam kalau kita membaca satu paragraf atau alinea, itu umumnya ide pokok paragrafnya itu ada di bagian awal ya, begitu. Oke, hampir sama dengan yang B pokoknya ya. Yang C ini hampir sama dengan yang B ya kan. Gagasan utama, supir dan sebagainya itu sering ada di baris awal. Terus berikutnya sembari menerangkan, carilah informasi tentang siapa yang berbicara dan seterusnya, sama seperti yang tadi, dan kita diharap untuk menjawab semua soal. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tadi ingat-ingat betul ada apa namanya, strategi umumnya dan juga ada strategi khususnya. Strategi khususnya kita lebih masuk ke part section 1, itu ada parts ABC, jenis soalnya berbeda, biasanya jawaban itu terletak di mana, begitu ya. Ketika kita mendengarkan, kita harus segera mencari tahu tentang apa ini, siapa yang berbicara, di mana dilaksanakan dan sebagainya, ya kan. Itu ada tips-tips khususnya. Kalau tips-tips yang umum ya tadi itu petunjuk-petunjuk, tidak selalu harus kita baca ya, tidak harus kita baca, yang penting kita sudah paham ya, sambil kita mendengarkan di sana petunjuknya dia ngomong, tapi kita sudah mulai baca multiple choicesnya untuk soal-soal berikutnya yang akan kita jawab ya. So untuk 1 sampai 50 soal, ingat bahwa soal-soal yang awal itu yang mudah, berikutnya nanti akan naik lebih sulit ke soal-soal berikutnya lebih sulit, begitu ya. Untuk part E itu biasanya 1 sampai 5 itu soal yang mudah, baru 6 dan seterusnya itu agak sedikit lebih sulit daripada yang 1 sampai 5 tadi. Remember, untuk yang part E biasanya soal 1 sampai 30. Terus yang part B itu yang conversation tadi itu biasanya mulai nomor 31 sampai 38 umumnya ya. Terus baru selebihnya 39 sampai 50 itu masuk ke yang part C, yang monolog. Ingat ya bahwa yang part B dan part C dalam satu percakapan atau satu monolog nanti akan diikuti oleh beberapa kali pertanyaan ya. So teman-teman yang penting siapkan baik-baik ya, siapkan baik-baik ketika mau menjalani tes TOEFL ini. Siapkan baik-baik dengan cara apa? Belajar berkali-kali sebelum kita melaksanakan tes ya, dan ketika menjelang tes kita harus dalam kondisi yang fit ya. Jadi tidak perlu begadang malamnya, tapi justru bagaimana kita betul-betul fit, dan nanti ketika kita sedang maju berperang ini mengerjakan soal-soal TOEFL-nya, setidaknya tips-tips dan trik-trik seperti yang kali ini di-share oleh Kak Krisna ya, Kak Krisna share ke teman-teman, itu harapannya sudah mulai dipraktekkan dalam latihan-latihan sebelumnya. So ketika pas betul-betul tes, teman-teman betul-betul siap ini, baik fisik, mental, semuanya siap mengerjakan bisa dengan tenang, konsentrasi bagus, dan harapannya skor maksimal akan diraih oleh teman-teman ya. Jadi itu apa namanya, tips dari Kak Krisna untuk menaklukkan Test of English as a Foreign Language atau TOEFL ini, khususnya di section 1 adalah listening comprehension, gitu ya. So kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk trik, tips atau strategi-strategi ya yang kita bisa pelajari bersama untuk section 2. Section 2 itu adalah structure and written expression ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain kalau memang ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like Anda. Berikan komentar juga seputar video ini ya. Terima kasih untuk itu semua teman-teman. Salam sukses, good luck untuk teman-teman yang mau tes TOEFL ya. Bye-bye.